Rumah Dinas Wakil Komandan Pusdihub, sebuah bangunan yang menjadi saksi bisu pergantian rezim, perubahan zaman, dan pergeseran fungsi dalam sejarah panjang militer Indonesia. Di masa Hindia Belanda, rumah ini dikenal dengan kode E48. Rumah ini merupakan rumah dinas perwira KNIL. Peta topografi tahun 1904 memang belum mencatat keberadaan bangunan ini. Peta tahun 1931 pun mengonfirmasi keberadaannya. Rumah ini kemungkinan besar selesai dibangun pada awal abad ke-20. Secara arsitektural, bangunan ini adalah perwujudan dari Indische Empire Style, atau arsitektur Indis, gaya bangunan tropis dengan sentuhan klasik Eropa. Ruangan-ruangannya luas, penuh hierarki. Atap pelana dan perisainya menyesuaikan dengan iklim lembab Nusantara, sementara lisplan berhias mata tombak memperkuat nuansa kolonialnya. Denah rumah berbentuk persegi panjang, dengan 7 ruang utama, dari ruang tamu hingga dapur bersih. Di belakangnya, bangunan servis dan garasi terhubung oleh selasar. Semua ditata dalam harmoni, dengan halaman depan, belakang, dan courtyard di tengah-tengah sebagai sirkulasi udara alami. Namun lebih dari sekadar gaya, bangunan ini juga memuat nuansa romantisme yang berkembang di Hindia Belanda sekitar tahun 1900. Langgam arsitektur romantik terlihat dari penonjolan bidang fasad, bentuk denah yang tidak lagi simetris, serta kemiringan atap mencapai 50 derajat, lebih curam, lebih ekspresif, lebih emosional. Inilah hasil dari pertemuan dua dunia. Perpaduan antara rasionalitas arsitektur Eropa dan kearifan tropis lokal. Inilah wajah dari apa yang kelak dikenal sebagai Nederlandse Indische Bouwstijl, gaya Hindia Belanda yang lahir di tanah jajahan. Termasuk pada rumah ini, rumah yang tidak hanya indah dalam rupa, tapi syarat akan makna sejarah. Kini, ia menjadi rumah dinas wakil komandan Pusdihub. Fungsinya mungkin berubah, tapi napas sejarahnya masih hidup. Setiap jendela, setiap kusen, setiap batu bata memendam cerita panjang tentang identitas, perlawanan, dan keberlanjutan. Rumah dinas wakil komandan Pusdihub bukan sekadar bangunan tua. Ia adalah artefak hidup dari sebuah masa. Penanda tentang bagaimana arsitektur, sejarah, dan kekuasaan bertemu, menyatu, dan menorehkan jejaknya di kota kecil bernama Cimahi. Maka kami dari tim ahli cagar budaya Kota Cimahi merekomendasikan bahwa Rumah Dinas Wakil Komandan Pusdihub sebagai bangunan cagar budaya. Di jantung Kota Cimahi, berdiri sebuah institusi pendidikan yang telah melewati zaman. SMP Negeri 1 Kota Cimahi, dahulu dikenal sebagai Hollandse Inlandse School, sekolah bagi kaum pribumi pada masa Hindia Belanda. Didirikan pada tahun 1927, kompleks sekolah ini awalnya terdiri dari 5 bangunan utama. Namun kini, hanya 2 bangunan yang masih bertahan dan memperlihatkan jejak arsitektur aslinya, bangunan utara dan bangunan selatan. Kedua bangunan ini menghadap satu sama lain dalam orientasi timur-barat, dipisahkan oleh halaman tengah yang kini berfungsi sebagai lapangan upacara dan bola basket. Bangunan utara, dengan panjang 32 meter dan lebar 9,5 meter, masih mempertahankan 4 ruang kelas aslinya. Penambahan ruang UKS dan ruang BPBK di sisi barat dan timur telah mengubah sedikit bentuknya, namun tidak menghapus identitas arsitekturnya. Bangunan selatan, yang semula berfungsi sepenuhnya sebagai ruang kelas, kini mengalami perubahan lebih signifikan. Setengah bagian timur bangunan ini ditingkat menjadi 2 lantai. Ruang kelas lama di lantai dasar berubah fungsi menjadi kantor guru dan tata usaha, sementara lantai atas menampung ruang kelas baru yang tetap menghormati bentuk asli bangunan di bawahnya. Satu perubahan mencolok lainnya adalah lantai bangunan. Kini tergantikan oleh keramik putih polos berukuran lebih besar. Dari segi struktur, ketinggian bangunan asli mencapai 6,7 meter dari lantai hingga bubungan atap. Namun penambahan lantai di bangunan selatan menjulang hingga 11,7 meter. Atapnya berbentuk Dutch gable roof, perpaduan khas antara atap pelana dan limasan, warisan gaya desain dari Burgerlijke Openbarewerken, Departemen Pekerjaan Umum masa kolonial. Gaya ini tidak hanya estetis. Ia lahir dari kesadaran akan pentingnya desain yang tanggap iklim. Apa yang kita sebut sebagai Indis Tropical Style adalah perpaduan pengetahuan teknik dan kearifan lokal. Atap yang curam, koridor terbuka di bagian depan, atau loggia, dan sirkulasi udara yang baik, semuanya dirancang untuk menghadapi iklim tropis Indonesia. Namun keunikan tidak berhenti di situ. Dinding bagian bawah bangunan menampilkan gaya masonry stone, pasangan batu alam yang bukan hanya indah secara visual, tetapi juga kokoh dan fungsional. Material ini, yang berasal dari kekayaan bumi Nusantara, dikenal tangguh menghadapi guncangan gempa bumi, sekaligus berfungsi sebagai peredam suara dan getaran. SMP Negeri 1 Kota Cimahi bukan hanya tempat belajar.
Ia adalah peninggalan sejarah, saksi bisu dari evolusi pendidikan, arsitektur, dan budaya Indonesia. Bangunan-bangunan ini berbicara dalam diam, tentang masa lalu yang membentuk masa kini, dan warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Maka dari itu, tim ahli Cagar Budaya Kota Cimahi merekomendasikan sebagian bangunan SMP Negeri 1 Kota Cimahi yang tampak untuk ditetapkan menjadi bangunan cagar budaya. Sebuah bangunan tua yang menjadi saksi sejarah, Rumah Kebon Kopi. Dahulu, rumah ini dikenal dengan nama Gedong Rorak. Istilah rorak merujuk pada sistem saluran dalam perkebunan kopi atau kakao. Saluran ini dibangun untuk menjebak air, menampung tanah tererosi, dan menyimpan bahan organik, sebuah praktik konservasi lahan yang penting pada masanya. Tak heran jika kawasan ini kemudian disebut kebun kopi, merujuk pada kebun kopi yang dulu mengelilingi bangunan tersebut. Sejarah mencatat, kopi pertama kali dibawa ke Indonesia oleh VOC pada tahun 1696. Dan pada tahun 1707, para Bupati Priangan diperintahkan oleh Gubernur Jenderal VOC untuk menanam kopi secara besar-besaran. Sejak saat itulah, Priangan menjadi pusat produksi kopi di Pulau Jawa. Menurut peta Cimahi tahun 1904 dan 1905, lahan ini sudah disiapkan untuk pembangunan. Peta Bandung North tahun 1931 bahkan menunjukkan rumah itu telah berdiri. Dilihat dari arsitekturnya yang bergaya Indies Empire, diperkirakan rumah ini dibangun antara tahun 1905 hingga 1920. Rumah ini tak hanya menjadi tempat tinggal. Pada masa pendudukan Jepang, ia sempat digunakan sebagai tempat penahanan Romusha. Tahun 1942, sebuah bom Jepang jatuh tak jauh dari rumah ini, merusak sebagian dinding dan meninggalkan lubang besar di halaman. Seiring waktu, nama Gedong Rorak tergantikan oleh sebutan baru, Gedong Anom. Namun masyarakat kini lebih mengenalnya sebagai Rumah Kebon Kopi. Keaslian arsitekturnya membuat rumah ini menjadi lokasi syuting film Max Havelaar pada tahun 1973. Sebuah karya besar yang mengangkat kritik terhadap kolonialisme di Hindia Belanda. Rumah ini akhirnya dijual kepada perusahaan taksi Bluebird, yang menjadikannya sebagai mes sopir. Pada tahun 2024, rumah ini mengalami renovasi ringan untuk mencegah kerusakan struktural. Rumah Kebon Kopi bukan sekadar bangunan. Ia adalah penanda sejarah, saksi bisu zaman kolonial, dan warisan budaya yang menyimpan kisah-kisah lintas generasi. Maka dari itu, tim Cagar Budaya Kota Cimahi merekomendasikan bahwa Rumah Kebon Kopi layak untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Bapak Ibu, sudah kita akan saksikan pembunuhan tanda tangan di prasasti Gedong Anom Kebon Kopi menjadi bangunan cagar budaya Kota Cimahi tahun 2020. Dan berikutnya pembunuhan tanda tangan di prasasti bangunan SMP Negeri 1 Cimahi. Kita akan saksikan